Hai, halo semuanya, balik lagi bersama saya Yahya Mika di channel Yahya Draw. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peralatan yang sering saya gunakan dalam membuat gambar digital. Jadi karena sebelumnya, pada video-video sebelumnya banyak yang bertanya tentang Bang, spill pen tabletnya dong Bang, peralatan apa yang digunakan, toolsnya apa aja Bang. Jadi pada video kali ini saya akan membahas peralatan apa saja yang saya gunakan, dan semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang ingin belajar menggambar digital. Dan bisa dibilang peralatan yang saya gunakan ini adalah peralatan yang paling standar untuk menggambar digital. Apa saja peralatannya? Langsung saja kalian simak pada video berikut ini. Oke, karena peralatan yang saya gunakan itu cukup simple, jadi di sini kita akan bahas sekalian saja peralatan yang saya gunakan dalam membuat video. Peralatan yang sebenarnya saya gunakan untuk menggambar itu ada satu laptop. Di sini karena saya sudah punya laptop, dan ini pen tablet yang saya gunakan, pen tablet dari Wacom. Oke, itu kita bahas nanti saja. Di sini peralatan yang saya gunakan dalam membuat video itu di sini ada mic dari Soundtek untuk merekam suara dan langsung headsetnya. Ini juga merek Soundtek, sekalian satu paket itu saya beli kalau nggak salah 700.000 jadinya duanya. Dan di sini ada ring light. Oke, di sini ada tripod kamera. Oh ya, di sini sebenarnya ini ruang tamu karena rumah saya kecil, ini cuma 2 kamar. Ini rumah subsidi dan masih nyicil. Jadi saya buat meja kerja di sini di ruang tamu. Dan peralatan utama yang kalian butuhkan itu adalah media yang bisa menjalankan aplikasi digital seperti komputer, laptop, atau HP. Jadi untuk membuat gambar itu kalian tidak perlu spesifikasi khusus, spesifikasi yang tinggi untuk sekedar membuat gambar saja. Jadi di sini laptop saya itu di sini menggunakan Ryzen 5 dan Nvidia GeForce GTX 1050 yang 3GB kalau nggak salah, dan RAM laptop ini 8GB. Jadi ini series Pavilion Gaming, series gaming yang paling murah, karena untuk sekedar menggambar saja itu tidak butuh spesifikasi tinggi. Sebelumnya juga saya menggunakan laptop yang dengan spesifikasi Core i3, ini laptop tua saya. Sebentar. Jadi ini adalah laptop Asus yang saya gunakan dari tahun 2011. Spesifikasinya Core i3 dan Nvidia GeForce GT 520 seri M. Ini laptop udah lama banget, ini keluaran saya beli 2011 dan itu saya ganti ke laptop yang baru tahun 2018 atau 2019 karena laptop ini terbakar. Saya salah beli baterai KW, jadi hangus, terbakar. Sebenarnya kalau ini tidak rusak, ini masih bisa digunakan untuk sekedar membuat gambar di Clip Studio Paint, karena Clip Studio Paint itu ringan. Jadi tidak butuh spesifikasi tinggi. Karena laptop ini rusak, akhirnya saya ganti ke laptop ini. Dan sekalian untuk ya gaming simple dengan spesifikasi prosesor Ryzen 5 seri 3000 kalau nggak salah. Dan PGA-nya itu Nvidia GeForce GTX 1050 yang 3GB dan RAM 8GB. Saya rasa udah cukup banget untuk membuat gambar di Clip Studio Paint ataupun Photoshop ataupun aplikasi menggambar lainnya. Dan laptop ini sudah cukup untuk mengedit video standar seperti yang biasa saya lakukan, dan cukup kuat juga untuk menjalankan game, bahkan game-game yang terbaru meskipun tidak bisa jalan di high. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang ini pen tablet yang saya gunakan. Jadi pen tablet yang saya gunakan ini adalah pen tablet dari Wacom. Ini saya beli tahun 2015 atau 2016.
Ini masih bagus banget, saya gunakan sampai sekarang. Jadi awalnya saya beli itu karena skripsi. Jadi saya mengerjakan skripsi saya itu bikin game. Karena untuk membuat karakternya, jadi saya butuh pen tablet dan saya beli ini di harga 1.300.000. Ini pen tablet merek Wacom yang seri Pen and Touch. Pennya itu seperti ini sudah agak kotor ya, karena lama banget. Ada 2 tombol di sini dan nibnya. Ini bisa kita ganti. Dan di sini juga ada 4 tombol shortcut yang bisa kita gunakan. Kita bisa customize sesuai keinginan kita. Nah, dan di sini adalah bagian untuk menggambarnya. Sebenarnya ini pen and touch. Jadi selain menggunakan pen, kita juga bisa menggunakan jari tangan karena touch. Di sini ada tombol untuk mengganti switchnya, on off touchnya. Di sini saya matikan karena tidak nyaman menggunakan sentuhan di sini. Dan untuk kabelnya di sini menggunakan micro USB. Karena ini model lama. Sini menggunakan micro USB. Dan pada bagian bawah di sini ada tempat menyimpan nibnya atau ujung pennya. Nah, kita dapat 3 cadangan nib dan ini sudah saya gunakan karena sudah lama banget. Dan di sini ada, karetnya udah lapuk. Di sini ada tempat untuk mencabut nibnya. Tinggal kalian colok dan tarik, maka ujungnya akan bisa diganti. Seperti itu. Aduh. Oke, kita tutup lagi. Kenapa saya memilih series Wacom ini atau merek Wacom ini? Karena sebelumnya ada teman saya yang menggunakan series sebelumnya, yaitu series bambu. Sebelum ini series Intuos, dan sebelumnya itu bambu. Dan bambu itu enak banget untuk digunakan. Jadi saya mau cari bambu dan kebetulan adanya yang ini. Dan pada waktu itu merek yang lain belum terlalu terkenal seperti XP Pen atau Huayon. Jadi kalau kalian mau cari lebih murah, mungkin cari merek lain seperti XP Pen atau Huayon. Itu ada yang lebih murah, lebih kecil juga ada. Karena di sini bukan pen display, jadi pen tablet. Di sini ketika kalian menggambar, jadi kalian harus tangan kalian di sini dan kemudian kalian harus melihat hasil gambar kalian di sini. Pada bagian layar monitor itu kurangnya. Selebihnya menurut saya masih nyaman-nyaman banget untuk digunakan untuk menggambar. Ya memang sih di awal perlu penyesuaian. Posisinya itu agak sedikit tidak nyaman ketika kita menggambar di bawah, sementara kita harus melihat ke atas di layar di sini. Jadi perlu penyesuaian. Ya kurang lebih inilah pen tablet yang saya gunakan untuk membuat semua karya saya. Baik itu yang karya pribadi maupun yang commission. Jadi sebelumnya saya juga sempat membuat mengerjakan komisi itu komik dan beberapa karikatur juga. Oke, untuk yang terakhir di sini yang paling penting itu wajib ada itu adalah sketchbook. Jadi kalau iseng coret-coret gitu, nggak malas buka laptop, ini saya menggunakan sketchbook yang saya gunakan ini dari Tondo. Ada toko alat menggambar di Bali, dan inilah beberapa sketch coret-coret iseng saya. Nah, ini sudah pernah saya gambar di digital, jadi pernah saya buat videonya juga. Ini juga gambar ini saya gunakan untuk logo channel saya. Jadi kalau kalian misalnya lebih suka menggambar
di kertas, kalian bisa buat sketsanya terlebih dahulu di kertas, kemudian kalian tinggal foto atau scan, masukkan ke aplikasi seperti Clip Studio Paint atau Photoshop. Nah, sekarang tinggal kalian ikuti aja garisnya dengan pen tablet. Ini sketch gak jadi. Nah, di sini banyak coret-coretan iseng saya yang masih banyak yang kosong. Oke, jadi kurang lebih sekian. Kurang lebih itu saja peralatannya yang saya gunakan. Oh ya, di sini untuk membuat video biasanya saya menggunakan kamera Canon yang series M5, series mirrorless Canon yang series M5. Di sini karena series ini nggak support Canon webcam, benar, Canon webcam. Jadi di sini saya menggunakan karena kamera yang saya gunakan tidak support Canon webcam, aplikasi Canon webcam. Jadi ketika kita nyolok USB-nya ke laptop, jadi kamera saya cuma terbaca memorinya. Nah, di sini saya menggunakan HDMI video capture untuk menyambungkan laptop ke kamera. Jadi di sini saya colokkan kabel kabel HDMI-nya ke HDMI video capture. Jadi di sini dari HDMI akan masuk lewat USB dan akan dibaca di aplikasi OBS. Jadi selama ini aplikasi yang saya gunakan untuk membuat video itu adalah OBS Studio. Nah, ini adalah tampilan aplikasi perekam layar sekaligus bisa digunakan untuk live streaming juga. OBS Studio. Dan alat ini, HDMI video capture ini juga bisa kalian gunakan untuk mengcapture, misalnya kalian punya PS atau kalian ingin merecord HP kalian, bisa disambung lewat USB video capture ini, akan dibaca di OBS Studio. Oh ya, kita belum bahas aplikasi yang paling sering saya gunakan dalam menggambar. Nah, aplikasi yang paling sering saya gunakan dalam menggambar itu adalah Clip Studio Paint. Kenapa saya menggunakan Clip Studio Paint? Jadi awalnya itu saya menggunakan Photoshop, dan karena kebetulan saya dapat job komisi untuk membuat komik dan teman saya menyarankan menggunakan Manga Studio agar lebih gampang. Jadi kita semua akhirnya menggunakan Manga Studio dan berganti kalau nggak salah Manga Studio berganti nama ke Clip Paint Studio. Jadi kurang lebih karena saya sudah nyaman menggunakan Manga Studio, akhirnya saya pindah juga ke Clip Paint Studio. Di sini tampilan Clip Paint Studio gak beda jauh dengan Photoshop, hampir semua bisa digunakan. Sekarang brush Photoshop juga bisa dimasukkan ke Clip Studio Paint dan ada banyak pilihan brush yang bisa kalian download langsung di asset store-nya di sini. Dan untuk lisensinya ini sekali beli. Untuk PC Clip Studio Paint itu sekali beli, kalian beli sekali dan bisa digunakan selamanya. Di samping itu Clip Studio Paint juga bisa membuat vektor layer. Jadi vektor layer itu bisa mempermudah kita dalam membuat line art, membuat garis bisa lebih rapi. Oke, jadi sekian dulu video pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan di pembahasan kali ini. Jangan lupa kasih komentar dan like juga, subscribe juga biar saya lebih semangat bikin video. Kasih komentar video apa yang mau dibahas berikutnya, atau kalau kalian mau request gambar silahkan juga di komentar di bawah. Dan kali ini saya mau lanjut menggambar ini. Jadi saya mau gambar ke digital. Terima kasih sudah menonton.